Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sedaya yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Mari kita semuanya tata niat untuk mulai belajar mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang pada pagi hari ini kita masih berada di hadis yang kedua, hadis Jibril tentang tingkatan-tingkatan agama dalam beragama kita. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala dawuh sapa Umar, bainama antarane kita, bainama nahnu julusin, ing dalam antarane kita julusun iku lungguh ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ing sandinge utawi ana ing ngarsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin ing siji dina, ittola'atu tiba-tiba dumadaan muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayani siapi kang banget putih kelambine, syadidu zawadi sya'ri kang banget ireng rambuté, layura ora den tingali alaihi ing atase rajul apa anaru safari lambete lelungan, wala ya'rifu lan ora ngerti ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong siji, hatta jalasa sahingga lungguh sapa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada mongko nyentilake sapa rajul rubadaihi ing tengkulurune rajul ila Rasulillah sallallahu ila rubadaihi maring tengkulurune Kanjeng Nabi, wa wudi ala nyelehake sapa rajul kafaihi ing epe-epe lorone rajul ala fakidaihi ing atase buku lorone Kanjeng Nabi, wa qala lan takon sapa rajul, ya Muhammad, he Muhammad, akhbirni kabarana ingsun anil islami saking Islam. Faqala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam utawi Islam iku antasyhada yen nyekseni sira alla ilaha yen ora ana pangeran iku maujud illallah amin kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah, wa tuqima lan jumenengake sira as-sholata ing salat, wa tutala nekani sira az-zakata ing zakat, wa tasumalan poso sira Ramadan ing sasi Ramadan, wa tuhijja lan haji sira al-baita ing baitullah in istata'la lamun kuwasa sira ilaihi maring haji ilaihi maring baitullah apane sabilan dalane. Kala dawuh sapa rajul, sadaq ta bener sira, fa'ajabna mongko gawa kita lahu maring rajul, yas'aluhu takon sapa rajul ing Nabi, wa yusadiquhu lan benerake sapa rajul ing Nabi. Kala mongko takon maneh sapa rajul, fa'akhbirni mongko kabarana kita anil imani saking iman. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, antumina yen ta iman sira billahi maring Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikat Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir, wa tu'mina lan iman sira bil qadari kelawan ketepane Gusti Allah, khairihi kang bagus apa qadar, wa syarrihi lan kang ala apa qadar. Kala jawab sapa rajul, sajarta bener sira.
Kala mongko takon maneh sapa rajul fa akhbirni mongko kabarono kita kabarono ingsun anil ihsani saking ihsan. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi anta budaya tong ibadah sira Allah ing Allah ka'annaka kaya seduhune sira iku tarahu ningali sira ing Allah fa ilam takun tarahu mongko lamun ora ana sira ningali ing Allah fa innahu mongko seduhune Allah iku ya kang ningali ing sira. Qala fa akhbir qala mongko takon malih sapa rajul fa akhbirni mongko kabarono kita kabarono ingsun anisaati saking tondo-tondone kiamat saking kiamat. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi mal mas'ulu ara ana kang ditakoni anha saking as-saah iku bi'ala maluwih weruh minasaili saking wong kang takon. Qala mongko takon sapa rajul fa akhbirni mongko kabarono ingsun an amaratiha saking tanda-tandane kiamat. Qala jawab Kanjeng Nabi antalida yen to nglahirake sapa al-ammatu budak wadon robataha ing tuane ammah wa antara lan yen to ningali sira al-kufata wong kang al-kufata niku maknane tengriwan maknane apa kufata al-kufata wong kang nyeker al-kufata wong kang nyeker al-urata kang udo al-alata kang bangun dur-duran ri'a asyai wong kang angka al-alata niku maknane al-alata maknane wong fakir al-alata kang fakir ri'a asyai kang angwan wedhus ya tatawaluna kang padha dur-duran sapa al-kufata al-alata asa fil bunyani ing bangunan. Sumangkala nuli ngalih sapa rajul falabistu mongko ngeliputi ingsun malian ing kebingungan. Sumangkala nuli ngendikan maring ingsun sapa alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Umar he Umar atadri ana ta ora sira man utawi sapa asal wong kang takon iku mau kultu jawab ingsun Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utasane Allah iku a'lamu luwih weruh. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi fa innahu monggo saduhune rajul iku Jibril malaikat Jibril atakum nekani ing sira kabeh yu'allimukum muru'i ing sira kabeh apa tinunggung agama sira kabeh. Rawahu meriwayatake ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Ini hadis yang panjang, hadis Jibril yang sering kita ketahui merupakan pondasi dari Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Islam atau yang disebut rukun Islam mulai dari syahadat, sholat. Kita sudah mengetahui tata cara sholat yang benar, hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Insya Allah kita juga sudah mengetahui hal-hal yang terkait dengan zakat, puasa, haji. Pada pertemuan pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang rukun iman. Kalau kemarin rukun Islam, kemudian yang sekarang adalah rukun iman. Apa itu makna iman? Iman itu adalah at-tasdiq atau pembenaran, itu adalah iman. Pembenaran itu letaknya berada di dalam hati. Tapi walaupun pembenaran itu letaknya di dalam hati, tapi agama Islam itu merupakan agama zahir yang harus diketahui secara zahir. Maka pembenaran tok dalam hati itu belum bisa kemudian disebut sebagai keimanan yang sempurna. Maka ketika disebutkan iman yang sempurna itu harus meliputi 3 hal. Napa kemawon? Yang pertama adalah pembenaran dalam hati itu tadi, yang kedua kemudian pengucapan dengan lisan, dan yang terakhir adalah pengamalan atau implementasinya dalam perbuatan
sehari-hari, itu baru disebut iman secara sempurna. Kalau hanya orang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari perbuatannya tidak mencerminkan keimanan, ya sing nglakoni dosa, ya sing nglakoni maksiat, ya tidak mau sholat jamaah, ya tidak beribadah, maka dia belum disebut sebagai orang yang beriman secara sempurna. Jadi iman secara sempurna itu ketika sudah meliputi 3 hal: pembenaran dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan yang terakhir diimplementasikan, dilakukan dalam perbuatan sehari-hari. Itu baru dinamakan iman yang sempurna. Kemudian bedanya apa iman dengan Islam? Iman dengan Islam itu perbedaannya, semua orang iman itu pasti Islam, tapi belum tentu orang Islam itu beriman. Wong iman mesti Islami, tapi nek wong Islam dereng tentu iman. Kenapa? Karena rukun dasar, pondasi dasar dari agama Islam itu adalah syariat. Rukun Islam yang 5 kemarin, pondasi 5 ini itu dilakukan meskipun tanpa ada iman, itu sudah sah. Itu sudah sah. Meskipun tanpa melalui keimanan yang sempurna, pondasi 5 rukun Islam itu ketika sudah dilakukan maka sudah sah. Kula jenengan sholat, ya ora percaya mbek Gusti Allah, pokoke wayahe sholat. Niku pun sah sholat jenengan, dan jenengan juga sudah jenengan juga disebut orang Islam. Jenengan dihukumi sebagai orang Islam. Meskipun secara keyakinan awake dhewe ya sik gempati yakin ambek Gusti Allah. Atau seumpama ada orang dia juga sholat, tapi selain sholat dia juga moro nang kuburan, yang boleh nomor, yang boleh pesugihan, ya sik jaluk-jaluk kepada makhluk yang lain. Secara akidah, secara keimanan, dia itu belum iman sempurna kepada Gusti Allah. Tapi karena secara syariat pondasi utamanya dia itu sudah melakukan rukun Islamnya, maka dia tetap dihukumi sebagai orang Islam, tetap dianggap ya Islam, walaupun secara keimanan dia belum beriman. Nah, jadi hadis Jibril yang menyebutkan bahwa iman Islam dahulu, kemudian iman, baru setelah itu ihsan, itu menunjukkan bahwa pondasi yang harus dilakukan sebagai orang yang mengaku Islam itu ya rukun Islam, itu pondasi syariatnya. Setelah itu kemudian akan meningkat, naik derajat kepada keimanan hati, karena iman itu tempatnya berada di hati, keyakinan itu berada di hati. Setelah keimanan itu lama-lama terpupuk dan menjadi kuat, akhirnya kemudian naik menjadi ihsan. Ihsan artinya peningkatan ibadah, perbuatan baik, berbuat baik kepada manusia, sesama manusia, dan kepada Allah. Maka jadi pondasi pertama memang adalah syariat atau agama atau rukun Islam, itu pondasi utama. Kita itu ibadah nek Gusti Allah gak kudu ngenteni awake dhewe duwe yang keyakinan kuat dhisik nek Gusti Allah lagi iso ibadah mboten. Meskipun kita itu mempunyai keimanan yang masih lemah, maksudnya keimanan yang masih lemah niku nggih kadang-kadang ya sik wakinan Gusti Allah, kadang-kadang keyakinannya sik kurang, nek pas kena coba kadang-kadang kita niku beda sik kurang keyakinannya nek Gusti Allah, seperti itu. Kita ngibadahin nek Gusti Allah, sholatnya, zakatnya, puasanya itu nggak harus menunggu imannya kuat sih. Kalau menunggu imannya kuat dulu, itu nanti kebanyakan orang-orang di seluruh dunia itu akan hanya sedikit yang kemudian beribadah kepada Gusti Allah. Jadi syariat itu pondasi dan tidak harus menunggu kuatnya iman di dalam hati terlebih dahulu. Jadi rukun Islam
Itu yang pertama harus dilakukan. Setelah itu kemudian iman. Ya, iman tadi itu maknanya adalah keyakinan, yakin tentang Gusti Allah. Sekarang rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Gusti Allah, yakin kepada Gusti Allah. Siapakah yang dinamakan Allah? Kan kata Allah itu adalah Tuhan. Tuhan zat. Tuhan itu bukan bentuk berwujud manusia, juga bukan berwujud makhluk, tapi Allah itu adalah zat. Zat yang seperti apa? Zat yang tersifati dengan segala kesempurnaannya dan tersifati dengan jauhnya dari segala sifat kekurangan. Niku Gusti Allah. Niku Gusti Allah. Allah niku zat, bukan makhluk. Berarti segala hal yang kita bayangkan itu adalah Allah, maknanya itu bukan Gusti Allah. Nek saumpami kula jenengan gadah pikiran sak klebat kemawon teng akal kita. Oh, Gusti Allah model kaya ngene, Gusti Allah bentuk kaya ngene. Sekelebat saja pikiran di akal kita bentuknya Allah, berarti itu bukan Gusti Allah. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ciptakan di akal kita itu merupakan ciptaan manusia. Berarti kalau ciptaan manusia tandanya bukan Gusti Allah, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Bagaimanakah wujud Gusti Allah? Allah tidak tersifati dengan wujud sama sekali. Kenapa? Karena Allah itu berbeda dengan yang diciptakannya. Kita membuat meja, apakah meja itu sama dengan manusia? Boten. Berarti Allah menciptakan manusia, berarti apakah Allah sama dengan manusia? Boten, gak bisa disamakan. Allah itu wujud, Allah itu ada, tapi keberadaannya Gusti Allah dan bentuk Gusti Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada dalam pemikiran kita, karena itu pasti makhluk, sedangkan Allah itu Khalik atau pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu tersifati dengan tidak bertempat atau tidak berada dimanapun. Maka niki yang sering sekali kita mendengar, kalau ada orang mengatakan Gusti Allah manggone nang ndi, Gusti Allah manggone nang dhuwur, Gusti Allah manggone nang langit, utawi Gusti Allah nang langit di atas, atau Gusti Allah ada di dekat kita. Perkataan yang menunjukkan Allah itu bertempat itu bukan merupakan akidah yang benar. Gusti Allah itu tidak bertempat. Kenapa? Kalau kita mengatakan saat ini saya mengatakan Allah di atas, berarti saat itu juga Allah tidak ada di samping kiri, tidak ada di samping kanan, tidak ada di samping depan, belakang, tidak ada di bawah. Berarti itu menunjukkan pengerdilan kemahakuasaannya Gusti Allah. Nek kita mengatakan Gusti Allah neng di, Gusti Allah neng langit, berarti neng bumi lainnya Gusti Allah lah. Ngoten. Jadi Allah itu tidak disifati dengan keberadaan atau bertempat tinggal dimanapun. Maka dari itu anak-anak kecil sing ngaji teng TPA atau teng sekolahan, jangan kemudian diajari mengatakan bahwa Allah itu di atas, Allah di langit, atau Allah di surga. Gak bisa disebutkan seperti itu. Ketika ditanya Tuhan tempatnya di mana, Tuhan itu di mana-mana, Tuhan tempuh di mawon. Gak bisa disebutkan Allah neng langit atau neng surga atau dimanapun. Kenapa? Karena ketika Allah itu berada di satu tempat, maka menunjukkan di tempat lain Tuhan itu tidak ada. Maka dan itu bukan sifat kesempurnaan Gusti Allah. Allah maha sempurna, dan salah satu tanda dari kesempurnaannya
kekuasaan Gusti Allah itu meliputi segala sesuatu dimanapun, kapanpun, dan tidak disifati dengan waktu. Gusti Allah buatan disifati dengan waktu. Kalau kita mensifati Allah dengan waktu, tandanya pada waktu tertentu Allah tidak akan ada. Sakit dipahami ya? Nek Gusti Allah disifati dengan waktu, biyen Gusti Allah ini, saiki Gusti Allah ini. Kadang ada orang mengatakan seperti itu. Nek disifati dengan kalimat waktu, berarti pada waktu tertentu Gusti Allah itu tidak ada. Allah itu berada di luar waktu, Allah itu berada di luar tempat. Sehingga kekuasaan Gusti Allah itu meliputi seluruh waktu, tempat, dan apapun. Niku Gusti Allah. Terus kemudian Allah juga maha kekal, bersifat abadi. Allah niku gadah sifat langgeng. Kadang wonten sing tanglet. Duh, jari ini nang Al-Qur'an surga neraka ya langgeng. Berarti surga neraka niku ya madani kekuasaane Gusti Allah. Madani sifatnya Gusti Allah. Kan ada yang mengatakan seperti itu. Terus bedanya nopo? Surga, kekekalan surga neraka dengan kekekalannya Allah bedanya apa? Beda kekekalan Allah dan surga neraka. Kalau Allah itu kekalnya baqa'u bi baqa'ihi, kekal sebab memang sifat kekalnya Gusti Allah. Tapi kalau surga dan neraka itu kekalnya baqa'u li ibqa'ihi, karena dikekalkan kali Gusti Allah. Niku bedane kekalnya surga dan neraka dan kekalnya Gusti Allah. Surga dan neraka memang kekal, tapi kekalnya diciptakan. Sedangkan Allah kekalnya itu bukan diciptakan, tapi memang sifat asli zatnya Allah yang kekal. Bedanya niku. Nek surga dan neraka iku baqa'u li ibqa'ihi, baqoknya, kekalnya itu karena diciptakan kekekalannya. Sedangkan Allah itu sifat memang punya sifat asli baqo atau kekal abadi. Jadi jangan sampai kita itu terbawa dengan pemahaman yang salah tentang sifat kekekalannya Gusti Allah dan berbagai sifat-sifat yang disifatkan kepada Gusti Allah. Allah mempunyai sifat 20 yang disebut biasanya Allah wujud qidam baqo sampai terakhir. Itu merupakan sifat-sifat kesempurnaannya Gusti Allah. Dan kemudian ada beberapa dari sifat itu yang dititipkan oleh Allah kepada manusia. Jadi ada sifat qudrah, iradah, ilmu, haya, itu sifatnya Allah yang dititipkan oleh Allah. Sebagian kecil dari sifat qudrah, iradahnya Allah itu ditaruh kepada manusia. Jadi manusia dengan sifat qudrah, iradah yang diberikan oleh Allah itu akhirnya manusia bisa berpikir, bisa bertindak, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk setelah diberikan oleh Allah rambu-rambu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai rambu-rambunya. Terus kemudian manusia diberikan qudrah iradahnya Allah sedikit kepada manusia. Dengan qudrahnya, kekuatannya, manusia bisa berpikir. Dengan iradahnya atau kemampuannya, manusia bisa berkehendak untuk bisa memilih mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Kemudian dia bisa melakukan sesuai dengan keinginannya. Itu termasuk salah satu sifat maha adilnya Gusti Allah. Jadi manusia tidak seperti robot sing diatur, sing kudu manut Gusti Allah kabeh. Tapi manusia juga bukan diculne, bukan dilepaskan langsung blong-blongan oleh Gusti Allah. Allah memberikan rambu-rambu Quran, terus menitipkan qudrah iradahnya. Dengan kedua sifat itu akhirnya manusia itu bisa
bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itu salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada Allah. Mungkin itu saja pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan kebaikan, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang sedikit kita dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.